Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menutup kedua mata. Sudah. Saya lanjutkan. Menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Menutup jenazah dengan kain atau penutup lain yang dianggap patut dipantas. Ada dua hadis. Kedua mata dulu, Pak. Kedua mata belum. Kedua belah mata belum. Menutup kedua mata ya. 9. Menutup kedua mata orang yang baru saja meninggal dunia. An Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad saqqa basaruhu fa'amadahu summa qala innar ruha idza qubida tabi'ahul basar Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna summa qala Allahumma ighfir li abi salamata warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlubhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin waqsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi rawahul Muslim. Abi Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi jenazah Abu Salamah yang baru saja meninggal, sedang kedua matanya masih terbuka. Maka Rasulullah SAW mengatupkan kedua matanya dan bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila diambil diikuti oleh pandangannya. Kemudian para keluarganya menjerit. Maka sabdanya pula, janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau mendoakan, ya Allah, berilah ampunan untuk Abu Salamah, tinggikan derajatnya antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, berilah dia ganti dalam keturunannya dengan yang lebih baik, ampunilah kami dan dia, ya Allah, Allah Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalamnya. Hadis riwayat Muslim di 2 halaman 634 nomor 7. An Saddad bin Ausin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartum mautakum fa'amilul basar fa idzal basara yatba'ur ruha wa qulu khairan fa innal malaikata tu'minu ala ma qala ahlul bait, rawahu Ibnu Majah. Dari Saddad bin Aus ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian datang kepada orang yang baru saja meninggal di antara kalian, maka pejamkanlah matanya, karena sesungguhnya pandangan mata itu mengikuti ruhnya, dan ucapkanlah ucapan yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang diucapkan oleh keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 467 nomor 1485.
Keterangan dari hadis di atas menunjukkan bahwa dianjurkan menutupkan kedua mata si mayit bila masih dalam keadaan terbuka, dan supaya memohonkan ampun dan kebaikan bagi mayit serta keluarga yang ditinggalkannya. 2. Permohonan ampun dan kebaikan ini khusus kalau mayit tersebut adalah orang Islam dan bagi keluarga yang beragama Islam. Sedangkan apabila mayit itu bukan orang Islam, tidak boleh dimohonkan ampun, namun tetap disantuni dan dirawat sebagaimana mestinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 113, "Maka nabi nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." At-Taubah 113. Tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu keluarga yang dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran surat At-Taubah 113. Dan ada riwayat sebagai berikut, an Ali alaihi salam qala qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ammaka sayhul dhalla qad mata qala idhab bawari abaka summa wala tuhdisanna syai'an hatta ta'tiyani padhabtu fawaraytuhu wajituhu amaroni tasaltu wada'ali. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ia berkata, saya pernah berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya pamanmu yang tua dan sesat itu, yaitu Abu Thalib, telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergilah kamu, kuburkanlah bapamu, dan jangan berbuat apa-apa sampai engkau datang lagi kepadaku. Ali berkata, maka aku pun pergi menguburkannya. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW, lalu beliau menyuruhku mandi, maka aku pun mandi. Kemudian beliau mendoakan aku. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 214 nomor 3214. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 103. 103 surat Hud surat ke-11 ayat 103. Inna fi dzalika sungguh pada yang demikian itu la ayatan benar-benar ada tanda liman khofa bagi siapa yang ia takut
azabal akhirati, azabal akhirati, siksa akhirat, siksa akhirat, zalika, itulah yaumu majmu'un, majmu'un, lahu, hari dikumpulkan kepadanya, annasu, seluruh manusia, wazalika, dan itu yaumum mashhud, hari yang disaksikan, wama, dan tidaklah nuakhiruhu, kami menundanya, illa, melainkan li ajalin ma'dud, sampai batas waktu yang ditentukan. Yauma, pada hari itu ya'ti, akan datang satu saat la takallamu nafsun, seorang pun tidak dapat berbicara, illa, melainkan biidnihi, dengan izinnya, faminhum, maka di antara mereka syaqiyun, ada yang celaka, au sa'idun, wa sa'idun, dan ada yang bahagia. Ayat yang 103 terjemahnya, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Ayat 104, dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. 105, ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Ini merupakan berita dari Allah yang memberitakan kepada Nabi Muhammad. Sekarang berita ini kita baca, semoga jadi pelajaran bagi kita. Dalam ayat 103, inna fi dzalika laayatan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda, harus ada sebagai tanda, liman khofa, bagi orang yang merasa takut, adzabal akhirah, siksa akhirat. Ini jadi pelajaran bagi orang yang takut dengan adab Allah di hari akhirat nanti. Kalau tidak takut dengan adab Allah, kita ini mungkin tidak akan jadi pelajaran gitu. Ini maksudnya pelajaran-pelajaran yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, kaum-kaum yang sombong, kaum-kaum yang durhaka, yang membangkang terhadap Allah, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul, oleh Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Contohnya kaum Samud, pada waktu itu diutus Nabi Hud kepada kaum Samud, tengah waro karena dinate. Kemudian diutus lagi Nabi Soleh ke kaum Ad, tengah waro, diutus lagi Nabi Su'aib, tengah waro, diutus lagi Nabi Musa sebenarnya, yaitu kepada Fir'aun, ngabangkang, bandel, itu ngawaro, bahkan ngaledek, mengeyel atau mengolok-olokkan kepada para nabinya, sehingga mereka itu mendapatkan azab.
karena mereka itu sudah wama dolamnahum, sudah mendolim dirinya sendiri. Jadi kalau mereka mendapatkan siksa itu bukan didolimi oleh Allah. Wama dolamnahum walakin anfusahum yadlimun gitu. Jadi dalam ayat yang ke-101 itu wama dolamnahum walakin dolamu anfusahum, sama kalimatnya. Mereka itu tidak didolimi oleh Allah, ya. Apa cenah eta mareuhan teh kafir teh ku Allah dikafirkeun, bukan ku Allah, pilihan mereka gitu. Lamun Firaun kunaon jadi kafir, terus kafir teh disiksa ku Allah, bukan Allah dolim gitu mah. Jadi mereka itu menentukan atas dirinya, atas pilihannya masing-masing. Kalau sudah memilih manusia itu kepada kedoliman, kepada kemungkaran, Allah didukung gitu keinginan manusia itu semua. Makanya kata Allah itu, barang siapa yang mau mukmin silahkan, barang siapa yang mau kafir silahkan gitu. Silahkan, dipersilahkan oleh Allah. Kita juga kalau mau jadi mukmin silahkan, mau jadi kafir silahkan. Tapi ayeuna umpama geus pilihan jadi mukmin, tapi umpama mu ngawarok ka Allah teh gitu. Disuruh salat enggak mau, disuruh berbuat baik pada orang tua enggak mau, gitu kan. Disuruh berbuat baik sama manusia enggak mau, kumaha sorangan. Itulah yang mendolim diri sendiri atas pilihannya masing-masing. Nah, yang demikian itu harus jadi pelajaran, sebab mereka itu yang mendolim diri sendiri itu bukan disiksa oleh Allah, itu dirinya sendiri yang menyiksa gitu, ya, atas pilihannya. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Siapa kita? Kita itu adalah orang yang takut dengan adab Allah. Kalau kita tidak takut dengan adab Allah, kok kenapa harus takut? Apa istilahnya? Harus taat pada Allah gitu. Yang tidak taat pada Allah itu karena mereka tidak takut dengan adab Allah. Tidak yakin gitu, tidak yakin bahwa nanti di akhirat itu akan ada adab gitu. Ya, pertanggungjawaban. Dalika yaumun majmu'un lahu. Yang demikian itu mereka itu nanti akan dikumpulkan di akhirat, itu semua manusia itu akan dikumpulkan dan mereka itu akan disaksikan oleh semua malaikat, disaksikan oleh seluruh manusia. Di antara kita itu saling menyaksikan nanti. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Nanti Allah ya akan memperlihatkan kepada kita semua. Ini kan ada yang suaminya merasa benar, istrinya salah, ada istrinya yang merasa benar, suaminya salah, dan lain sebagainya. Nanti antara suami dan istri Allah buktikan wae ke saha nu bener, saha nu salah nanti di hadapan Allah gitu. Tapi kalau siapa yang benar, siapa yang salah itu sudah diberitahu, yang ajaran Allah inilah yang benar, yang mengikuti ajaran Allah lah gitu. Yang tidak mengikuti ajaran Allah itu pasti salah menurut Allah gitu. Menurut Allah bukan menurut manusia. Nah, kemudian wa ma nuakhiruhu illa diajalin ma'dud. Tidaklah kami ini menunda-nunda, melainkan ini adab Allah ini datang kalau sudah Allah tentukan gitu. Jadi yang menentukan kapan datangnya adab, Allah yang menentukan. Tidak ada manusia yang tahu kapan datangnya adab. Termasuk kapan datangnya kematian kita, sakaratul maut kita, kapan datangnya hanya Allah. Allah itu tidak, apa istilahnya, masalah ajal ini tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau sudah datang keputusan Allah, arek keur sehat, arek keur gering, maut we gitu. Kalau datang adab Allah juga kalau di dunia ini kapan saja. Oleh karena itu kita segera sadar gitu, hidup kita kaburu maut manten gitu. Kemudian yauma yati la takallamu nafsun illa biidni. Pada hari itu nanti di saat atau di suatu saat, yaitu terjadinya hari kiamat, terjadinya di akhirat ya. Itu sudah ada kepastian waktu dari Allah. La tukallimun nas, la tukallimun nafsun, tidak ada yang seseorang pun yang bisa bicara illa biidni, kecuali dengan izin Allah. Dalam surat
Amma yatasalun surat apa? Anaba. Yauma yaqumun nas yauma taqumu ruhu wal malaikatu sofa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Jadi nganti teh malaikat ngejajar, manusia ngayung jajar, tidak ada yang bisa berbicara seorang pun ngaharuleng we ngaharuk kecuali yang diizinkan oleh Allah. Itu siapa yang harus bicara. Nah nanti ditentukan orang itu pada waktu itu sakiun au saidun. Nah, di antara kamu ini, di antara mereka itu ada pengumuman gitu. Si ini yang celaka, si ini yang bahagia. Jadi yang celaka dan bahagia itu pada waktu itu ditentukan oleh Allah atas penilaian kinerja, ya, atas penilaian amal masing-masing waktu hidup kita di dunia. Ini kalau kata-kata awasakiun, awasaidun, bahagia dan celaka ini sudah ditentukan oleh Allah. Di mana? Di dunia. Untuk menentukan bahagia di akhirat itu ditentukannya di dunia. Untuk menentukan nanti di akhirat celaka itu kumaha keputusan dia di waktu di dunia gitu. Kan pada waktu Allah menciptakan manusia, kemudian bahwa nufiho bisyuruh, ya, ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, kemudian biarba'i kalimatin, ditentukan 4 kalimat, bi ajalihi rizkihi awasakiyun awasaidun, ditentukan ajalnya, ditentukan rizkinya, ditentukan bahagia dan celakanya. 4 hal. Kajian ditentukan teh ajal, yang kedua rizki sudah ditentukan, rizki teh Allah, kemudian kebahagiaan atau celakanya atau sengsaranya seseorang, bahagia dan celaka. Ini kalau kita mengartikan seperti itu, nanti pengertiannya seperti apa? Qadariyah. Kalau ada Qadariyah, ada paham Qadariyah dan ada paham Jabariyah kan. Kalau Jabariyah itu segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Jabariyah mah orang miskin teh ku Allah, orang beunghar teh ku Allah, orang kafir teh seseorang kafir teh ku Allah dikafirkeun, seseorang jadi mukmin teh ku Allah dimukminkeun. Jabariyah gitu. Kalau Qadariyah segala sesuatu itu kumaha manusia gitu, ditentukan ke manusia, manehna bahagia akibat usahanya gitu, terus pilihanna. Kemudian dia celaka akibat dia gitu, ya, bahagia akibat dia gitu. Nah ini ditentukan yang 4 hal itu bukan seperti ditentukan itu, tapi ditentukan rezekinya di mana, di muka bumi itu terserah sok ngambil rezeki itu. Nu daek we meureunnan boga ngambil gitu, anu embung mah ya teu boga naon we gitu. Gitu. Ya, dan kemudian di ajalnya juga ditentukan di mana, di dunia ini. Yang rezekinya itu apa, ajalnya juga ditentukan di dunia ini. Manehna teh hirup di dunia, maut di dunia gitu. Di dunia maut teh, di akhirat mah pernah maut. Nah, kemudian bahagia. Nah, bahagia di akhirat itu ditentukan oleh dia di mana? Di dunia. Sok hayang bahagia di akhirat itu di dunia usahana beramal. Kemudian yang lamun cilaka di akhirat ditentukan di mana? Di dunia. Jadi di bumi ini rezekimu, di bumi ini ajalmu, di bumi ini bahagiamu, di bumi ini sengsaramu. Nah itu, jadi kita itu nanti tinggal ngumumkeun we ku sabab maneh mah di dunia na oge dicilakaeun, pisangsaraeun, kadieuna oge sangsara we. Ari dicilakaeun sangsaraeun teh teu ngawaro ka Allah, teu ngawaro kana petunjuk, teu ngawaro kana petunjuk dari Allah. Pasti cilaka kan surah Allah gitu dalam Al-Quran. Sasanu teu ngawaro ka Allah cilaka, sasanu ngawaro ka Allah selamat gitu. Turut we Allah kalau dalam Al-Quran ini. Gitu perintah Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah sudah ditentukan, mana haram ikuti, mana halal, mana yang diperintah oleh Allah laksanakan, mana yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Tah eta teh ngawaro kitu teh ke Allah pasti anjeun teh jannah. Ngawaro jannah, tak jannah itu disebut anu tah di dieu wasaidun, bahagia.
Jadi bahagia teh. Si ieu bakal suka surga kita di akhirat teh akibat perbuatan di dunia. Diumumkan si ini yang masuk surga ini gitu. Yang putusan sudah diputuskan yang masuk neraka ini. Karena siapa? Karena manusia itu sendiri. Karena manusia itu sendiri memilih apa yang ditunjukkan oleh Allah. Itu mana jalan di neraka, mana jalan di surga. Nawaro kan eta. Dikasih hak prerogatif gitu. Manusianya. Jadi silakan manusia itu atas pilihannya. Kalau manusia itu dikatakan, ada yang mengatakan manusia itu adalah makhluk alternatif. Ya, artinya manusia yang punya pilihan, yang punya pilihan ilmu. Silahkan untuk memilih, gitu, untuk memilih ilmu itu apakah milih nur, apakah milih dulumat, apakah milih khair, apakah milih sar. Gitu. Kalau khair dipilih, sar dipilih, itu namanya aduk-adukan. Munafik gitu, aduk-adukan teh gitu. Campur aduk teh termasuk musyrik, termasuk musyrik, campur aduk ajaran. Nah, itu diantaranya ya. Mudah-mudahan kita semua dengan membaca berita dari Allah ini, kita menjadi golongan manusia yang takut dengan adab di akhirat. Hati-hati, adab di akhirat itu akibat dari perbuatan kita di dunia. Masuk neraka, Allah masukkan neraka ke neraka kita ini bukan Allah dolim, tapi pilihan manusia. Dolimun atau dolamu linafsi, gitu. Mendolim dirinya sendiri. Tak orang dijauhkan karena mendolimi diri sendiri. Pilihan kita ini apa yang ditunjukkan oleh Allah, itu pilihan kita. Yang tidak ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, maka kita ini nanti akan sesat gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa selamat dari adab Allah. Dan kita harus takut dengan Allah, itu takut dengan adabnya. Sok dibaca sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu' lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li'ajalin ma'dud. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.